Lihat, si itu masuk fan. Gue lihat sendiri, buruan, vote dia. Dia seorang imposter. Kalimat yang biasa lu dengar kalau lu pernah main game Among Us. Game yang rules-nya adalah menyelesaikan misi yang diberikan sebelum para imposter yang merupakan seorang pengkhianat mencoba membunuh lu. Seru banget dong mainnya bareng teman-teman. Tapi sadar nggak sih lu? Sebenarnya impostor atau seorang pengkhianat terjadi bukan cuma di game, tapi juga di dunia pekerjaan. Nah, kalau lu anak baru yang baru aja lulus dan baru masuk ke dunia kerja, sebaiknya lu tonton deh video ini sampai habis, biar lu nggak jadi korban keganasan sang pengkhianat atau impostor di dunia kerja. Pertama, pengkhianat itu apa sih? Pengkhianat merupakan orang yang berubah kubu atau posisi yang dari awalnya merupakan teman yang baik, berubah menjadi seorang lawan dengan motif untuk menjatuhkan. Jadi, kalau lu punya teman yang cukup dekat, mendadak berubah secara keseluruhan, dan balik nyerang lu secara langsung maupun tidak langsung, maka ia dapat dikatakan seorang pengkhianat. Kok bisa ya teman dekat di kantor gitu jadi pengkhianat? Ada banyak alasan mengapa orang bisa jadi pengkhianat. Mulai dari iri dengan apa yang lu miliki saat ini, pengen dapetin jabatan dengan cepat, atau bahkan sekedar untuk dapetin pengakuan dari orang-orang di sekitarnya. Itu semua cuma bagian kecil dari beberapa alasan kenapa orang bisa jadi pengkhianat. Tapi alasan yang paling sering gue denger itu rasa tidak puas dengan apa yang dia miliki saat ini, dan hasrat untuk lebih dari orang lain dengan cara apapun. Sadar atau enggak, sebenarnya lu, termasuk gue juga pastinya, punya yang namanya sifat iri dalam diri masing-masing. Nah, sekarang tergantung gimana caranya lu menyikapi sifat iri tersebut. Orang yang bijak bakal jadiin sifat irinya sebagai motivasi untuk berkompetisi supaya bisa jadi lebih baik dari lawannya, bukan dengan cara menjatuhkan atau menjelek-jelekan orang lain. Nah, sebaliknya nih, orang-orang yang susah ngendaliin sifat irinya akan menganggap orang lain sebagai musuh yang harus dikalahkan dengan cara apapun, agar dia bisa terlihat lebih dari orang tersebut. Ngelihat keadaannya kayak gitu, pasti lu nggak mau dong jadi korban dari orang-orang yang disebut pengkhianat. Nah, di sini maukerja.id punya beberapa ciri orang yang harus lu waspadai dan curigai sebagai pengkhianat di tempat kerja. Yang pertama, sifat kompetitifnya berlebihan. Nah, punya sifat kompetitif itu merupakan sesuatu yang baik ya, karena dengan adanya sifat kompetitif mendorong seseorang untuk bekerja lebih baik dari rekan-rekan kerjanya yang lain. Tapi kalau rekan kerja lu selalu aja nyari-nyari masalah sama lu, atau mengintimidasi lu, baik langsung maupun tidak langsung, dan itu terjadi secara terus-menerus, kemungkinan besar sih ya, itu bukan sekedar sifat kompetitif, melainkan sebuah niat tidak terpuji yang dilakukan untuk menjatuhkan lu. Yang kedua, menebarkan rumor yang nggak sesuai dengan kenyataan tentang lu. Nah, jika ada rumor yang nggak bener, dan setelah lu selidiki, ternyata rumor tersebut datangnya dari seorang rekan kerja yang lu kenal, sebaiknya lu jaga jarak deh dari orang tersebut. Karena udah jelas dia bukan rekan kerja yang baik, dan lu nggak perlu ngasih reaksi yang lebay sih dalam merespon rumor tersebut. Ada baiknya coba lu pikirin matang-matang tentang tindakan apa sih yang perlu lu ambil. Jangan sampai tindakan yang lu ambil justru malah merugikan lu sendiri, dan malah lu yang dituduh sebagai pelaku penyebar rumor yang nggak sesuai fakta itu. Yang ketiga, bertindak layaknya seorang atasan. Jika seorang rekan kerja yang secara struktur jabatan masih selevel lu, kemudian dia bertindak seolah-olah dia itu atasan kita, tapi kerjanya ya cuma perintah doang. Nah, ada kemungkinan nih orang itu sedang berusaha nyingkirin lu dengan cara bikin lu ngerasa nggak nyaman kerja dengan orang-orang di sekitar lu. Saran dari gue sih, sebaiknya lu tolak aja perintahnya dengan tegas dan jelasin kalau perintah itu perlu dikonsultasiin ke atasan. Karena yang punya wewenang buat ngasih perintah kan memang atasan. Nah, sekarang lu udah tahu kan ciri-ciri seorang pengkhianat? Atau jangan-jangan lu udah jadi korban dari pengkhianatan? Tenang aja, kita punya tips buat hadapin masalah kayak gini. Salah satu caranya adalah lu mesti coba untuk nggak berlarut-larut
dalam membenci seseorang. Kebencian yang berlebihan bakal bikin pikiran lu nggak jernih dan sulit untuk menyelesaikan pekerjaan lu dengan baik. Membencilah secukupnya, cukup dengan menghilangkan orang tersebut dalam hidup lu. Ya, walaupun lu sekantor dengan dia dan setiap hari lu pastinya berpapasan dengan dia, tapi menghilangkan dengan artian ya lu tetap bersikap profesional dalam bekerja. Lu nggak perlu deket-deket banget sama dia. Berbicara ya secukupnya aja. Seenggaknya dia udah nunjukin sifat aslinya. Dan menurut gue lebih baik kalau lu ngebalasnya dengan prestasi lu. Gimana? Asik kan? Kalau misalnya lu pernah ngalamin kejadian serupa, kalau bisa jangan pernah balas dendam dengan cara yang sama dengan dia. Cara yang sama itu bakal ngebuat lu sama aja kayak dia. Nggak ada bedanya. Tetap tenang dan ambil positifnya. Nah, sekarang lu udah tahu kan mana rekan kerja yang harus lu hindari dan mana rekan kerja yang bisa diajak kerja bareng. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah jadikan pengkhianatan tersebut sebagai motivasi agar lu lebih produktif dan lebih baik lagi dalam bekerja. Sehingga output yang lu hasilkan akan lebih baik. Dengan begitu, lu bakal dapetin tuh respect dari rekan-rekan kerja lu atau dari atasan lu. Nah, itu tadi pembahasan mengenai seorang impostor. Buat lu, anak baru, semoga konten ini bisa ngebantu lu terhindar dari serangan-serangan impostor di dunia kerja. Dan bagi lu yang udah resign karena ulah impostor di kantor, nah, tanggal 12 Oktober nanti, maukerja.id bakal ngerilis layanan yang namanya Desain CV. Lu semua yang pengen bikin CV sesuai arahan dari AHR, sesuai bidang kerja lu atau passion lu, dan juga sesuai sama kriteria perusahaan yang pengen lu lamar, fitur ini cocok banget deh buat lu. Yang terakhir, kalau lu setuju dengan pembahasan tadi, lu boleh langsung klik tombol like dan share ke teman-teman kalian. Dan kalau lu punya cerita tentang pengalaman yang buruk kayak yang gue ceritain di atas, langsung tulis aja ya di kolom komentar. Bye-bye!